Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada saudara-saudaraku yang mana pada hari ini akan kita sampaikan bagaimana caranya budidaya ikan gurame. Karena ikan gurame ini, saudaraku, sumber daya perikanan merupakan aset nasional, saudaraku. Jadi ikan gurame ini menunjang pangan sumber protein hewani, meningkatkan pendapatan petani, saudaraku. Ikan gurame prospeknya sangat baik, saudaraku, terutama mengembangkan usaha khususnya budidaya ikan, saudaraku. Ikan gurame termasuk ikan yang diekspor sampai ke luar negeri, saudaraku, karena kebutuhan di luar negeri begitu banyaknya, saudaraku. Ikan gurame peluang pasar yang masih cukup tinggi. Dengan permintaan yang cukup tinggi, maka kita punya peluang untuk usaha budidaya ikan gurame, saudaraku. Nah, ini, saudaraku. Kadangkala itu, saudaraku, agak malu-malu, saudaraku, ikan guramenya, saudaraku. Lahan tersedia di sekitar kita bisa untuk memelihara ikan gurame, khususnya ikan gurame soang, saudaraku. Perlu kita data-data informasi dari sekitaran sahabat-sahabat kita yang mungkin sudah lama membudidaya ikan gurame. Kita bisa tukar informasi kaitan pakan, penyediaan benih, mungkin sampai pemasaran dan angkutan, saudaraku. Nah, ini ikan gurame, saudaraku. Jadi ikan gurame ini, saudaraku. Nah, ini saudaraku. Ini, saudaraku. Nah, ini, saudaraku. Nah, ini ikan guramenya, saudaraku. Nah, ini ikan guramenya. Nah, ini, saudaraku. Nah, ini, saudaraku. Ikan gurame. Ikan gurame banyak terdapat di khususnya di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, bahkan Sulawesi, saudaraku. Sekarang ini sudah meluas di perairan khususnya air tawar, saudaraku. Nah, ini ikan guramenya, saudaraku. Nah, ini, saudaraku. Nah, ini bobotnya sudah sampai 3 kilo, saudaraku. Nah, yang perlu saya sampaikan pada saudaraku, ikan gurame salah satu ikan yang menunjang kehidupan khususnya petani ikan, saudaraku. Kadangkala ikan gurame ini dianggap ikan yang pertumbuhannya lambat. Padahal kalau kita tahu ilmunya, saudaraku, sesuai dengan harganya, maka tidak menjadi terlambat dalam pengurusannya. Yang penting kita bersungguh-sungguh, ya, saudaraku, ya. Bersungguh-sungguh, manjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan ia. Nah, ini, saudaraku. Nah, ini ikan guramenya. Nah, ini, saudaraku. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, anggapan bahwa pertumbuhan ikan gurame lambat itu, saudaraku, harus segera kita luruskan. Karena pertumbuhan ikan gurame dikarenakan pemeliharaan masih tradisional, saudaraku, maka pertumbuhannya menjadi terlambat. Dengan pola pemberian makanan yang tidak teratur, saudaraku. Di samping itu, pakan yang diberikan umumnya, saudaraku, berupa daun-daunan yang kadar gizinya rendah, saudaraku. Jadi kadar gizinya rendah daun-daunan ini, saudaraku, dan sulit dicerna. Pemberian pakan buatan itu mutlak, saudaraku, harus kita berikan. Jadi yang namanya hijau-hijauan itu, saudaraku, ya penting, tetapi yang paling terpenting adalah makanan buatan kita, saudaraku. Kadang-kala yang dijual bebas di pasar pun ada, saudaraku, pelet. Nah, ini, saudaraku, ikan guramenya. Ini baru dikasih makan daun sente, saudaraku. Jadi kalau daun sente seperti ini, saudaraku, ini batangnya kadang-kala keras dan mengandung getah, saudaraku. Getah itu sifatnya gatal, saudaraku. Jadi kalau sampai tersenggol oleh si gurame tadi, saudaraku, maka akan menjadi infeksi. Digosok-gosokkan badannya di pinggiran tembok
itu akan menjadi luka, apalagi sampai sisiknya terkelupas saudaraku. Nah ini gurame saudaraku. Nah, ini gurame soang saudaraku, bisa bobotnya sampai 8 kilo ini saudaraku. Ini yang perlu saya sampaikan. Kita akan meluruskan yang selama ini memelihara ikan gurame lambat pertumbuhannya. Maka yang harus kita tanggulangi adalah supaya itu tidak menjadi benar. Dan kita sebagai setiabudi ikan harus memberi sedikit pengalaman ataupun ilmu, insya Allah aman ma'ruf nahi mungkar saudaraku. Berlomba-lomba untuk mencari kebaikan saudaraku. Di samping itu, pakannya diberikan umumnya, walaupun menurut kita baik, kadang-kala belum tentu baik. Kita harus betul-betul melihat daripada komposisi yang ada di dalam pakan itu. Apakah layak untuk dimakan ikan? Karena nutrisi itu penting saudaraku. Itu saudaraku besar. Ini ikannya. Itu yang perlu saya sampaikan. Ikan ini sisiknya besar-besar saudaraku. Ikan ini kalau laki-laki saudaraku jantan, maka kepalanya itu menonjol saudaraku. Menonjol bisa 8 kilo saudaraku beratnya ini. Gurame yang terkenal adalah gurame soang, gurame Jepang, porselen, blue sapphire. Itu sudah terkenal saudaraku gurame-gurame. Tapi ini gurame soang yang saudaraku, gurame soang ataupun gurame angsang. Gurame ini butuh air yang tenang saudaraku. Tidak berlumpur, tapi airnya jernih saudaraku. Tidak berlumpur. Ikannya kelihatan malas, akan tapi kalau di atasnya, di permukaan air ini ada makanan, maka cepat dia gesit melompat untuk dimakannya. Apabila ada benda asing di atasnya dikira makanan saudaraku, bahkan mencaploknya dengan gerakan yang gesit saudaraku. Itu saudaraku. Ini saudaraku. Ini saudaraku. Ini saudaraku guramenya. Jadi yang perlu saya sampaikan, kan gurame muda saudaraku. Kadangkala dia cenderung karnivora, pemakan daging kalau masih muda, dibilang bau-bau amis saudaraku. Tapi kalau sudah dewasa saudaraku, dia berubah menjadi omnivora, pemakan daun-daunan. Umur 2 sampai 3 tahun saudaraku. Ini saudaraku. Umur 2 sampai 3 tahun itu tergolong ikan gurame yang matang untuk dijadikan pembibitan ataupun indukan. Jadi menggunakan peralatan-peralatan seperti hijau. Kadang-kala dia membuat sarang saudaraku dengan daun-daun kering. Nanti di konten yang akan datang ya saudaraku ya, kita sampaikan bagaimana cara pengembangbiakan ikan gurame. Mana tadi ya saudaraku ya. Sebenarnya ini banyak saudaraku. Yang sudah-sudah ini sampai hampir 1 ton saudaraku. 900 kilo dalam satu lubang ini saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, kita budidaya ikan gurame ini harus bersungguh-sungguh saudaraku, terutama untuk kualitas airnya. Airnya tidak perlu ada gelembung-gelembung air, rotasi ataupun kincir, tidak perlu itu. Akan tetapi kita harus bersungguh-sungguh saudaraku memberi pakan. Jangan hanya daun-daunan ya saudaraku ya. Kita berikan pelet ataupun makan buatan. Nanti di konten yang akan datang, di video yang akan datang, akan kita sampaikan saudaraku makanan apa. Nah ini buah pace saudaraku. Nah ini buah pace bentis saudaraku. Ini untuk selain dia suka, juga biar menjadi obat. Nah ini saudaraku. Nah ini ya. Malu-malu. Nah itu saudaraku. Ya malu-malu. Nah ini saudaraku. Nah itu. Nah itu. Ikannya malu-malu saudaraku. Kan guramenya. Aduh, ajak ngobrol itu. Aduh, dikira makanan dia, makan daun. Pada saudara-saudaraku, yang mana akan kita sampaikan cara budidaya ikan gurame yang
benar. Airnya keruh ya saudaraku ya. Jadi ikannya tidak kelihatan. Memang seperti ini saudaraku, gurame itu malu-malu. Malu-malu, tapi kalau ada makanan dia cepat mencaploknya. Ini udah habis saudaraku. Tadi kan banyak saudaraku ya makanannya ya. Ini baru dikasih makan saudaraku, daun-daunan, termasuk pace. Nah ini keluar lagi nih saudaraku. Ini dua saudaraku. Ini saudaraku. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya ingin mendoakan kepada yang sudah subscribe ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Dan jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Kita doakan yang subscribe supaya panjang umurnya ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa adwahida hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qola'ah wal bala'ah wal pasa'ah wal munkaro wa suyufal muqtalipatah wa sadaida wal minhana madhara minha wa mabatonah min baladina hadha khoso wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin salihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah.